Sekedar berbagi cindera kisah. Di mana kau kini teman, aku mencarimu. Di mana kau kini teman, aku mendambamu. Mari kita bertemu, karena saat ini ku rindu. Semoga kau pun begitu, kita sama tak berbeda. Temukanlah, temukanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Teman-teman, ketemu lagi dengan Ipo-Ipo Sinau. Ya, di episode berapa ini, Mas? Episode yang Saya tidak terlalu peduli dengan episode, urusannya orang-orang. Yang penting kita itu ngopi cara cerdas, sinau tanpa ampas. Ngopi cara cerdas, sinau tanpa ampas. Alhamdulillah lancar. Dan selalu Ipo-Ipo Sinau mengetengahkan beberapa narasumber yang keren-keren kayak yang tahun lalu, yang episode lalu ada petani ya Mas ya. Ada petani juga, ada Mas Danar juga sebelumnya juga. Itu ada lagunya loh Mas? Iya Pak. Dibawain Christian. Iya. Danarku tak punya hati. Mas Danar. Namaste. Lucu. Dan kali ini sangat spesial sekali ya Mas Unyep ya. Karena kita ada kedatangan tamu dan dengan jerih payahnya, gotong-gotong alat segini besarnya, vibrafon dan marimba. Dan tadi kita sempat jamming, terima kasih Mas Steven dan juga Mas Sanding. Ya. Mas Sanding tadi bawain namanya marimba, Mas Steven bawain namanya vibrafon. Mas mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan aja mumpung ada salam nang sopo nu konco halo. Ya, kita kenalan dulu dong. Iya, kenalan dulu. Ganteng-ganteng ya itu Mas saya ya. Iya Mas. Aman. Apa amandemen apa mandel? Mas memang player ya, Mas atau memang guru juga, guru di marching band. Ya. Mungkin Mas Sanding aja yang jawab. Mas Sanding. Sandingi, sing jawab Sandingi. Ayo Mas Sanding. Kamu jauh. Asisten pelatih aja sih Mas. Asisten pelatih. Ya. Ngajar di mana Mas ngajarnya? Yang sekarang aktif di SMA Negeri 1 Kepanjen. Bahana Suara Sangkakala Bawana. Oke, salam teman-teman dari Kepanjen. Ya. Jadi kayak gitu, terus Mas Dream Theater, aku mau ngomong Mas Dream Theater. Dari soalnya di kono tulisannya MB BSSB. Salah kostum Mas. Nah, iya gitu kan ya. mereka player, mestinya gambarnya kelinci deh. Boleh titip salam Mas? Oke, boleh. Titip salam buat jodoh saya meskipun belum lahir saya tetap menunggu. Kacik pirang tahun Mas? Sekarang ya selisih 27 berarti. Titip salam mau curhat ya? Ya salamnya jeros sekali ya. Oke, teman-teman Sinau, Mas Sanding ya. Itu fans-fansnya Mas Sanding. Jadi Instagramnya Mas, Instagramnya. Iya, Instagram. Ya follow @Sanding Ramadan Haryadi. Nanti saya follow back langsung. Asik. Gue tak ngomong nenek-nenek deh gue. Mas Steve sama juga, Mas. Sama ya, kebetulan kami satu tim sama Mas Damai juga, Mas Sandi dan teman-teman yang lain sama dari SMA Negeri 1 Kepanjen, Bahana Suara Sangkakala Bawana. Oh, oke. Asistenku juga?
Ya. Berarti yang diajari juga asisten murid semua itu ya? Lucu. Ya. Dan teman-teman Sinau, ini memang benar-benar Malang, khususnya Malang Raya punya potensi banyak tentang musik semacam ini dan lebih banyak berkecimpung di marching band. Terima kasih Mas Anding, Mas Steve, karena kita akan panggil petinju kita ya. Bisa rasakno iku. Terima kasih sekali, kita sudah kolaborasi, nanti ada musik-musik lah, selingan-selingan yang nanti akan kita jamming lagi. Jadi thanks berat baca ringan ya. Monggo. Dan ada yang namanya Mas Roni. Mas Roni ini adalah instrumen building khusus untuk marimba dan vibraphone ini. Monggo Mas Roni sama kalau Mas ini benar-benar coach ya, Mas. Oh iya. Mas siapa itu mau aku jenenge? Mas Damai. Monggo. Mas. Silakan. Ya ini di sudut merah sama sudut biru. Asik, seru ini. Kalau yang ini Mas Roni, kalau iya mic-nya di ya. Ini sandingnya emang sing Ini Mas Roni ini yang memang pembuat piano Jawa ini ya. Piano Jawa ini. Apa ini namanya? Vibraphone, sedangkan ini marimba. Kemudian Mas Damai memang coach, memang khusus untuk ini. Mic-nya dipakai Mas. Ya. Kayak gitu. Terus? Bentar Mas, aku rotok mati gaya. Iya Pak. Biasanya megang gitar. Iya. Iki aku gocekan gini akhirnya. Cek mati gaya. Maaf ya, teman-teman Sinau semua. Mohon dimaklumi. Asli Mas Roni. Mas gimana, sehat Mas? Alhamdulillah hari ini. Mas Damai sehat? Ya. Alhamdulillah. Jadi tamu-tamu kita insya Allah semua negatif ya? Negatif? Ya maksudnya enggak ada COVID-nya gitu. Oh maksudnya kayak gitu ya, sehat-sehat semua. Sehat-sehat semua insya Allah. Iya. Tapi COVID ada lah. Semon mana ya? Semon. Mas kopinya ada? Jangan dipikir. Angel. Jari ini ipok-ipok Sinau ya, bukan kopi ini ya. Ya, gitu. Gimana sih? Apa yang fenomena apa ini? Maksudnya tadi kan saya bilang ini piano Jawa. Enggak. Aslinya aku sempat kaget beberapa waktu yang lalu. Mas Roni, aku kenal sama Mas Roni, ada ngajukan beberapa opsi. Mas, aku bikin gini ini. Oh asik. Asik, marching band dan Mas, asik kan gitu. Terus akhirnya aku nggak tahu pagi-pagi tadi setelah kita ngobrol aku nggak tahu secara fisik gimana bentuk alat musik instrumennya. Gitu. Terus akhirnya ngomong Mas Roni, ini nanti ukurannya berapa Mas? Soalnya setting studio kita memang kebetulan hanya sebatas ini kayak gitu. Seadanya. Dadakno Mas nggowo pick up ya waktu tadi pagi ya. Pick up diangkut, kaget aku Mas, langsung kaget, sak main gede nih. Luar biasa, pick up digowo loh teman-teman. Pick up digowo. Jadi ngangkut alat-alat sebesar ini dan salut buat beliau-beliau ini. Oke, sebelum jauh kita ngomong kayak gitu, kita kenalan dulu, kita minta Mas Roni untuk memperkenalkan dulu yang memang membuilding ini. Terus nanti juga giliran Mas Damai. Mas Damai untuk memperkenalkan diri juga. Monggo Mas Roni. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Pada sore hari ini patut kita bersyukur. Saya mungkin mau menyapa anak-anak yang di rumah mungkin. Ya. Siap. Kameranya di sini Mas Roni. Wow, oke, siap. Oke, anak-anakku semuanya hari ini dengan kondisi pandemi, anak-anak mungkin belajar di rumah karena saya basicnya di guru Mas. Oh ya. Ya, basicnya di guru. Satu, saya guru TK di drum band. Wow. Ya, tapi saya berdiri di sini sebagai mungkin di pembuat alat. Mungkin saya menyapa semoga anak-anak pandemi ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas lagi
seperti semula. Mungkin Normal saya kenalkan, nama saya Ahmad Roni, sebagai guru dan pembuat alat vibrafon sama alamatnya dong. Alamatnya ada di Singosari. Singosari. Iya. Terus biasanya ngajar di mana, Mas? Ngajarnya saya banyak di TK. Banyak di TK di beberapa sekolah di Malang. Insyaallah hampir ya 10 atau sampai fantastis. 10. Tapi aktivitasnya pagi ngajar, mungkin dengan siang saya mungkin ngecek, kadang-kadang buat alat ada yang ngerjakan sendiri. Produksi ya? Produksi, ya. Khusus untuk produksi, nanti kita bahas Mas Roni. Siap. Karena saya yakin Zaman juga punya tim. Ya, nanti mungkin tim untuk, jelas ngelas, ngukur, ngejut, dan sebagainya. Nah kayak gitu. Sekarang ada Mas Damai. Brother Peace. Siap. Enggak Mas Damai. Silakan Perkenalkan introduce yourself. Baik. Terima kasih Mas Matur Nuwun. Jadi langsung saja. Nama saya Damai. Itu asli, nama asli. Damai tok wis enggak ada kepanjangan kependekan. Iya. Panggilannya siapa, Mas? Tadi sudah disebutkan Mr. Peace tadi. Brother Peace ya? Feelingku kuat. Teman-teman biasanya manggil Mas Damai aja. Mas Damai. Itu kalau pas di jam kelas panggilnya Pak Damai. Gitu. Tinggal pilih Mas atau Pak. Ngajarnya di kalau secara sama sebenarnya kami satu profesi dengan Pak Roni. Nah, cuma kalau pagi ada sedikit ngajar yang agak menyimpang dari kegiatan marching band. Dan itu adalah belajar jadi dosen. Kuliah berarti maksudnya. Asisten dosen jangan-jangan. Bukan. Enggak, memang sudah di mana, Mas? Di salah satu universitas swasta di Kota Sebutkan aja Malang. enggak apa-apa. Disebutkan mungkin itu termasuk kampus saya juga. Siapa tahu juga. Ya, jadi saya ngajar di prodi PGSD di Universitas Kanjuruhan Malang. Oh, kenal kumat penyakit ya. Kayak cilik ini. Jadi kenapa di situ juga di situ ada kegiatan, salah satu kegiatan yang tidak jauh dari yang disampaikan sama Pak Roni, ada kegiatan marching band juga. Dan dulu awal sebelum masuk di situ jauh dari kegiatan marching band untuk ngajar di kelasnya. Sekarang itu ada satu mata kuliah yang pengajarnya kebetulan cuma saya saja. Oh gitu, di universitas sekarang di prodi PGSD-nya. PGSD. Jadi hidup untuk marching, marching untuk hidup. Mantap, hidup untuk marching, marching untuk hidup. Keren ya. Ya ini sesuatu yang rare ya. Apa yang ini? Masih langka lah. Langka ya. Ya harus digalakkan karena ya sih unik, antik, unik. Juga pengerjaannya enggak sembarangan ini. Benar. Ya. Karena bagi kami seorang pengamen Mas Damai, Mas Roni, jadi kita mungkin nggak tahu dengan kondisi-kondisi sekolah marching band sekarang gimana, padahal kita juga kepingin tahu juga marching band atau drum band itu sudah sampai mana aja sepak terjangnya. Nah, gitu kan. Tapi oke lah, nanti kita bahas berikutnya lebih lanjut. Dan apa sudah cukup perkenalannya ini? Ya nggak apa-apa, mungkin ya, teman-teman. Sudah cukup. Kayak balik Mas. Lumayan. Oke, sementara itu dulu kita coba cari kopi-kopi dulu ya sebentar ya. Oke. Oh, sebelah sana ya? Ini sini sana. Wis lumayan ya. Kena kafein. Mas Damai, ada tambahan mungkin ada salam buat teman-teman yang ada di Universitas Kanjuruhan ya? Ya. Oke. Sementara untuk yang saya sapa, itu yang di luar itu, karena hampir 90% kehidupan saya untuk ketemu tatap muka dengan anak didik itu di luar tempat itu. Khusus untuk yang marching band. Ngomong-ngomong soal tatap muka, saya tak pindah dulu. Oke. Baik, jadi untuk teman-teman pelatih, tadi saya ralat, justru yang Mas Stefan, Mas Handing itu bukan asisten pelatih. Justru mereka lah yang pelatih, yang sebenarnya itu mereka.
Karena saking banyaknya personil dan alat yang dalam marching band itu ya Mas ya? Iya, jadi di satu tim kepelatihan itu sama halnya seperti kita lagi membangun rumah, itu ada yang membuat desain rumah, desain interior, eksterior, dan ada yang melaksanakannya di situ. Eksekusinya itu mereka lah pakar-pakarnya, saya banyak belajar dari mereka dan sebaliknya juga. Demikian. Dan sama halnya seperti Pak Roni, beliau ini senior, apalagi di dunia usia dini, anak-anak jauh lebih senior daripada saya. Saya rasa untuk hal teknis yang cara mengajar itu beliau lebih paham daripada kami yang baru. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, apapun kondisinya saat ini, mudah-mudahan segera berakhir. Kemudian dunia permarching bandan ini, kami sebagai pengajar dan pendidik segera bisa ketemu tatap muka dengan anak-anak lagi. Begitu juga sebaliknya. Karena itu ya, pentingnya pergaulan. Jadi anak-anak kecil butuh pergaulan untuk membangun masa depan mereka. Butuh mesti tatap muka, kayak gitu. Kasihan. Mudah-mudahan ya teman-teman doakan keadaan kembali normal. Amin. Ya. Mudah-mudahan juga kayak gitu. Terus. Jadi telaten sekali Mas, karena yang diajar anak kecil. Mereka selain belajar ngajarin itu juga ngomong. Iya kan? Sih, makanya kalau marching band lebih ya Mas ya, lebih usianya kan lebih usia dini ya? Enggak, kalau usia dini apakah juga sama atau gimana? Kalau Mas Damai kan beda ya, mungkin yang diajar mungkin lebih dewasa ya. Sama, saya jadi sebagai bahan untuk bahan evaluasi, kalaupun ada pertanyaan dari orang dan sebagainya itu bagaimana cara mengajar, itu saya menjawab berdasarkan pengalaman yang selama ini saya dapat. Jadi jawaban itu tidak asal saya ucapkan, jadi pernah saya lakukan. Jadi mulai usia dini TK, SMP, SD, SMP, SMA, pondok pesantren, perguruan tinggi itu pernah. Dan ada, kalau Pak Roni tadi yang disebutkan mungkin 10 unit itu di usia dini semua, kalau saya itu hanya satu, bukan sebagai kelinci percobaan, tapi memang itulah media saya untuk bagaimana struktur yang saya bangun tadi, struktur lagu, struktur konsep display dan sebagainya itu tertuang kepada semua usia. Berarti lintas usia. Iya. Menarik ini. Menarik banget, dan nanti kita bahas untuk Mas Damai tentang marching band di Malang aja lah, nggak usah ngomong Indonesia secara keseluruhan, mungkin nanti imbasnya akan ke arah sana. Betul. Sekarang kita kedatangan alat ini, jadi GT apa ya Mas? Vibrafon. GT Vibrafon dan GT Marimba. Ini memang pekerjaan tangan yang memang menyadur atau gimana Mas Roni? Mohon dijelaskan ini alat ini. Terima kasih. Yang pertama saya produksi bukan vibra tapi marimba. Marimba dulu. Ya. Jadi marimba ini saya berawal dari karena saya sebagai pelaku drum band. Alat musik yang sekarang dipakai ini kayaknya sudah banyak improve karena menurut saya alat drum band mungkin dulu tidak mengenal seperti marimba dan segala macam, lebih tapi banyak dengan perkembangan sekarang ternyata alatnya luar biasa, bahkan di Grand Prix itu sudah jadi populer ya. Alat mulai elektrik dan segala macam itu sudah bisa. Nah, kami dari situ kami berupaya untuk di Indonesia ini sangat kaya dengan bahan-bahan yang ada ini. Jadi saya dari situ tergugah. Saya harus bisa untuk membuat. Memang perlu proses panjang. Saya meneliti kayu ini hampir 1 tahun. Jadi saya meneliti kayu apa yang akan saya gunakan, terus nanti skala ukuran dan segala macam, terus tuningnya dan segala macam, terus frame-nya dan segala macam. Itu kami berproses, jadi perlu waktu panjang. Nah, saya alhamdulillah saya ketemu dengan teman-teman yang hadir pada saat ini, beliaunya Mas Damai ini yang selalu mensupport dan teman-teman yang lain, karena pada saat kita bikin produk pasti ada kelemahannya. Nah, dari situlah kami akan belajar. Nah, pada saat belajar inilah kita akan tahu kelemahan kita ini akan menjadikan sebuah hal yang luar biasa kalau kita menghilangkan kelemahan itu. Mas Roni ini kurang ini. Ukurannya kurang ini, saya minta seperti ini. Alhamdulillah
dengan masukan dari beliau-beliaunya ini hal yang sangat luar biasa. Dari situlah kami bisa membuat ini yang pertama marimba. Dan yang kedua vibrapun. Vibrapun ini saya bikin tahap kedua karena pada saat ada marimba ini ternyata kita butuh vibra. Nah, teman-teman juga sangat mendukung. Saya sampai menurut saya lihat yang barang dari luar negeri ini harganya juga lumayan luar biasa. Yang mahal, marimba ini menurut saya sebutkan kalau marimba yang asli dari luar ini yang majestic yang saya sebutkan ya. Enggak apa-apa. Ini harganya hampir 100 lebih. 100 juta. 100 juta. Biasa bisa. Itu hanya satu alat. Satu alat. Ya mungkin bisa cross check ya. Ya mungkin pas Damai ya, ini pelaku drum band akan tahu. Nah, kalau sekolahan pada saat itu, waduh kalau sekolahan beli kayaknya TK ini nggak mungkin. Bisa-bisa jual ruangan nih Mas. Yang penting nggak jual nestapa ya. Nah dari situ saya gini, saya harus bisa bikin. Ternyata saya berjalan, jujur memang pada saat saya bikin alat ini memang sempat nggak mungkin saya bisa. Pada tengah-tengah berjalan itu nggak mungkin. Kayaknya saya sudah dalam titik mentok nggak bisa karena contoh juga enggak pernah, namanya marimba itu pegang aja belum pernah sama sekali. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu, mungkin karunia Allah pada saat itu ternyata segala yang apa bisa saya lakukan bermanfaat. Artinya apa? Saya yakin bahwasanya kalau kita ini berusaha semaksimal mungkin pasti segala sesuatu pasti bisa karena kita diberikan semua ini indera semua ini yang ada di kita ini luar biasa. Saya yakin bisa. Nah dari keyakinan itu karena keyakinan adalah doa yang luar biasa ternyata alhamdulillah kita bisa membuat ini. Terus yang kedua vibra ini jujur saya berkoordinasi dengan teman-teman dari marching band yang punya alat asli. Memang saya mengukur dalam ukuran dan segala macam. Presisinya. Salah itu. Tapi saya tidak di sini posisi saya satu pasti ada kelemahannya, tapi kami akan berupaya sebaik mungkin bagaimana alat ini lebih baik lagi mungkin dari stylenya, dari suara. Karena kita bukan hanya jual stylenya atau visual, tapi kita juga suara ini juga kualitasnya komplit ya. Berarti Mas Roni, berarti dasar Anda untuk membuilder instrumen-instrumen ini memang basicnya juga kayak gitu ya. Kepingin memasyarakatkan marching band ini ikut meramaikan kancah marching band atau drum band. Tapi di sisi lain sampean memberikan solusi bahwa ayo kita bisa produksi kok kayak gini. Artinya kan juga kayak gitu Mas Roni ya. Iya. Iya, yang jelas saya satu gini, kalau kita menggunakan, ya pertama memang satu, kita harus melakukan sesuatu, memang ini kebutuhan, kebutuhan. Karena saya di pelaku drum band saya harus berguna, bagaimana apa yang saya bisa ini harus terlaksana. Jadi bukan hanya konsep-konsep, tapi kita realisasi. Konsep, tapi nggak ada realisasi percuma. Kita berupaya harus jadi, ya harus jadi itulah yang akan menjadikan kita lebih luar biasa. Jadi kalau misalnya kita hanya berangan-angan tapi tidak diwujudkan, dilakukan ya untuk apa? Nah, insya Allah dari situ. Dari sisi marching band, Mas Damai, apakah urgent sih alat-alat semacam kayak gini? Kenapa kalau misalnya kan kita kan juga kaya dengan alat-alat musik, ada angklung, ada kolintang, yang mungkin hampir sama-sama. Jadi atau memang hanya memperkaya aja khasanah instrumentalia atau soalnya marching band kan kayak gitu Mas. Iya kan? Jadi, kebiare gitu kan kayak gitu ya. Jadi ini dasarnya sebenarnya kalau saya lihat dari referensi dan sebagainya itu sebenarnya khususnya bukan alat marching band. Kalau kita lihat orkestra, itu kan selalu ada marimba, selalu ada vibrafon, xylophone, bahkan timpani, itu kan alat di orkestra. Nah di marching band pun ini tadi di awal juga sempat disebutkan seperti apa sih drum band marching band itu. Dan orang awam sementara mungkin banyak yang mengira bahwa drum band itu adalah yang berjalan di jalan marching gitu.
jalan street itu Mas, terus jalan ya. Banyak drumnya dan sebagainya seperti itu. Nah sebenarnya untuk konsep marching band sendiri itu memang ini adalah kegiatan marching band ini masih bisa dibilang bukan seperti sepak bola. Kalau sepak bola itu semua tahu. Kalau marching band orang awam taunya ya itu yang berjalan di jalan raya itu. Nah kalau ke marching band tadi, pertanyaan tadi, seberapa penting alat ini? Ini masuk dalam pit instrumen. Pit instrumen itu alat yang berada di depan alat yang seperti trompet, drum dan sebagainya. Yang fungsinya ini juga bisa sebagai ritmis ataupun melodis. Nah demikian. Nah marimba, vibrafon, xylophone dan sebagainya itu punya peranan seperti paduan suara. Ada fungsi sopran, alto, tenor, dan bass. Yang belakang juga demikian, trompet aja. Jadi kalau dibayangkan secara awam, kalau panjenengan ngeband main gitar tanpa piano, tanpa piano rasanya seperti apa? Memang ada kalanya dibutuhkan tanpa piano, ada kalanya dibutuhkan tanpa ini. Kalau dalam kondisi berjalan di jalan tidak memungkinkan satu pemain menyandang alat yang sebesar ini. Kurang lebihnya demikian secara fungsinya. Boleh nggak kalau aku ngomong kalau marching band itu lebih luas jadi jangkauannya karena digunakan misalnya untuk di gor atau di tempat kayak gitu Mas. Kurang lebihnya demikian. Memang jadi kayak gitu ya, kayak konser-konser kayak gitu konser, lah, cuma dimainkan secara berjalan. Bagi yang alatnya bisa dipakai untuk berjalan. Yang tidak dimainkan secara statis. Yang statis itu apa? Ya ini alat pit produknya dari Pak Roni ini salah satunya. Berarti kayak ono sing muter-muter, atraksi dan sebagainya kayak gitu ya. Akrobatik. Akrobatik. Apa yang pegang tongkat terus ditapuk-tapukkan ke udara itu? Apa jenenge? Dirijen. Mayoret ya. Mayoret ya. Tapi saya penasaran. Bener ya? Udah pernah main di mana aja sih? Maksudnya prestasinya ya, pengen tahu prestasinya ini. Iya. Sing paling unggul. Tapi jawab itu nggak bisa dengan mudah sebelum ngopi. Iya sambil selingi nanti aja Mas Steve sama biar main-main sedikit lah contoh-contoh. Mas Steve sama Sandinge itu. Iya nanti kayak gitu. Sementara kita ngopi ya di sini. Ngopi sih. Oke, siap. Apa judulnya itu Mas? Kalau tidak salah itu teman-teman kemarin menyiapkan Turkish March. Turkish March ya? Iya. Oke gitu. Ya benar ya judulnya? Mas Steve, Turkish March. Bahasa Inggris. Turkish March. Ya. Oh, ya. Di sini loh bahasa Inggrisnya. Masuk. Makarote kayak gitu ya. Untung gak ada Norman di lirik. Aku dan kamu, kita bersama, kita akan selamanya bahagia bersama. Kuaring lakukan ya. Oke Mas Roni, lebih dalam lagi tentang pembuatan alat musik ini. Kalau dibandingkan dengan barang-barang build up, katanya sampean tadi kan nggak kalah lah istilah kayak gitu. Kalau saya lihat ini kan dari aluminium, kalau yang vibrafon, terus juga itu kayu-kayunya juga kayak gitu. Itu gimana sampean menyiasatinya Mas? Pembuatan ini.
Yang pertama kami sebuah produk itu kalau pengen bagus yang pertama adalah bahan bakunya dulu. Bagus. Kalau sudah bahan bakunya kena, insya Allah kita bisa lagi explore di suara dan segala macam. Yang penting satu, selagi kita punya bahan bakunya sudah ketemu, insya Allah kita bisa explore lagi, mencari lagi. Kalau tidak ketemu kan sulit ya. Bagaimana kita mencari bahan baku yang berkualitas dulu. Kalau bisa dibilang berarti lebih aman organik ya. Loh Mas, ini Kula petani Mas. Petani ya. Ini beda. Jet lag sayang. Ini beda. Oke kawan. Organik drum band nanti. Kalau vibrafon memang plat ya, ini plat aluminium ya. Iya. Kenapa kok aluminium Mas? Kenapa enggak plat besi atau baja atau apa? Memang beda suaranya atau gimana Mas? Dari bahan memang kalau vibrafon memang aslinya aluminium ya, banyak dari aluminium karena resonansinya, terus beratnya, kapasitasnya, metalnya memang yang cocok aluminium. Dan gitu. Aluminium yang dipakai itu ada dua biasanya, kalau bahannya ada yang cor dan lembaran. Kalau cor itu yang biasanya campuran dari beberapa aluminium dicairkan, dicairkan dengan mungkin ada yang kayak gitu ya Mas Roni? Ada ya? Ada. Oh kayak Terus gitu. setelah itu dituang bentuk bilahan kayak gini. Cetak ya? Ya, yang ini bukan cor, ini sudah dari pabrik lembaran kayak besar gitu. Berarti kadar aluminium itu memang lebih murni kayak misalnya emas atau apa gitu ya, perak atau apa gitu ya. Kalau pabrikan itu mungkin kepadatannya juga gitu ya, pengaruh ya. Jadi mempengaruhi di suara dan rancaknya suara. Jadi seperti marimba ini mohon maaf memang ada kelemahannya. Karena marimba ini satu kayunya mungkin kan berbeda-beda. Jadi bukan kayunya berbeda-beda itu kayu jenisnya, cuman ada yang kualitasnya ya mungkin beda. Umur kayu juga ya? Pasti usia kayu. Nah mungkin kami berupaya ke depan coba satu kayu ini menjadi satu produk marimba atau dua, jadi tidak pilah-pilah gitu. Mungkin satu kayu kita kita pecah, kita oven. Jadi mungkin insya Allah lebih rata. Dengan satu jenis kayu mungkin ya? Satu jenis kayak, setahu saya kayak piano gitu Mas. Piano kan harus buildingnya kan juga harus satu pohon kayak gitu kan. Dan itu mahoni ya? Kalau yang dia apa kayu apa itu biasanya Mas? Bisa mahoni, bisa apa kek? Oh enggak cat. Sing paham piano ya, mungkin kita tanyakan nanti. Enggak, artinya kan jenis-jenis kayu kayak kemarin di episode lalu kan ada luthier Mas Ronald ya. Dia kan milih kayu-kayunya memang benar-benar dia pilihan. Cuma kita memang belum sampai mendalam, jenis kayunya gimana, perlu di oven atau gimana tingkat kekerasannya dan sebagainya. Itu memang pengaruh gitu Mas. Ini kan enggak ada unsur kayu. Ini kalau seumpama pakai kuningan bisa enggak? Sebenarnya bisa, cuman vibrafon ini banyak dari aluminium ya Mas ya, banyak dari aluminium. Tapi yang jelas kalau kuningan ya lebih mahal lah Mas. Ya mending beli, artinya lebih build up kan gitu. Iya. Ini cara mainnya mirip kayak piano atau gimana? Maksudnya ada dampernya, peredamnya ini, Mas, gitu. Monggo Mas, gimana ini? secara permainan. Jadi vibrafon ini punya resonansi yang panjang suara yang beda dengan marimba sama xylophone sama satunya. Nah ini ada sustainnya. Oke, silakan lanjut bentar. Sama seperti grand piano mungkin. Pada saat waktunya panjang ini pun bisa berbunyi panjang. Pada saat pendek sustainnya juga bisa difungsikan untuk memendekkan suara. Oh iya ada sustainnya ya yang dipijak tadi ya, mastif tadi ya atraksinya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Saya rasa kalau untuk fungsinya di konstruksi lagu itu tergantung dari aransemennya. Manakala ini memang berdiri sendiri bisa juga berfungsi sebagai melodi, bisa juga sebagai rhythm section bisa. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman ini biasanya kan jadi sumpit. Tapi nggak bisa karena keganjel di sini. Akhirnya mereka putuskan untuk dijadikan alat pukul musik ini, alat musik ini. Mungkin diperagakan ya. Coba kalau percaya lihat ya. Wah ini yang lebih pakar untuk memegang ini itu tadi Mas Sanding sama Mas Stephen. Oh kayak gitu ya. Nah gitu kalaupun satu malet dipegang itu
sama seperti teknik pegang drum, ini gripnya, pegang stick drum. Stick drum. Gripnya sama untuk gripnya untuk pegang mallet ini sangat berbeda. Beberapa jenis. Beberapa jenis. Mungkin di pit aja sendiri untuk seperti timpani itu bagaimana gripnya pakai yang bagaimana, kemudian marimba bagaimana, kemudian vibraphone bagaimana, dan alat yang lain bagaimana. Beda ya? Beda. Tapi sebenarnya tidak ada yang menyalahkan. Yang penting mainnya benar. Iya, patokannya. Iya. Yang penting mainnya. Tadi aku lihat Mas Sanding ketika dia bermain itu ada kalanya dia mukul itu pelan, ada kalanya dia mukul agak keras. Emang pengaruh mukulnya rimba kayak gitu ya Mas? Iya, itu kalau di teori dasar musiknya namanya dinamika. Dinamika itu kan ada piano, mezzo forte dan sebagainya. Nah tadi kalau nggak salah ada crescendo itu main dari kecil menuju besar. Ada decrescendo main dari besar menuju kecil. Nah itu semua alat ini sangat mempengaruhi bagusnya sebuah konstruksi lagu. Iya. Kalau konstruksinya lagu gitu bagus tapi tidak didukung sama Pak Roni sebagai pembuat alat, nah ini sangat mustahil untuk bisa main bagus. Makanya harapan kami sebagai pelaku yang di lapangan untuk mengajar dan mendidik ini sangat berharap Pak Roni ini bisa selalu berinovasi untuk membuat alat yang representatif. Wah, iya. Demikian. Ada yang satu lagi yang perlu saya sampaikan. Banyak masih ada bukan banyak, ada beberapa orang yang gengsi memakai alat lokal padahal ya memang secara secara real itu memang pasti ada perbedaan seperti halnya yang disampaikan Pak Roni, kekurangan dan kelebihannya, tapi apapun bentuknya itu yang utama itu adalah cara memainkannya. Iya dong. Iya. Tuh. Cara memainkannya. Saya contoh hidup loh. Gitar saya lokal. Narasumber keberapa itu Mas Ronald? Jual sate lagi. Nyambi jual sate gitu ya. Jadi gitar saya yang saya pakai tadi, itu juga lokal. Gini, saya ulangi lagi ya teman-teman, mungkin bisa dipertimbangkan juga saran ini. Saya itu tipe orang yang nggak peduli merek. Asalkan enak, saya cari itu orangnya. Saya beli, gitu betul, saya custom gitu. Jadi ya namanya custom ya, sama Mas. Nggak akan langsung sempurna, jadi kita akan kembali lagi, oh Mas kurang ini, Mas kurang ini. Itu juga membangun instrumen buildernya juga, jadi mereka dapat masukan, mungkin sama aja ya. Oh iya. Sama kayak musisi juga, Mas lagu ini sampean kurang ini, jadi masukan kita. Tapi Mas Roni, kesulitan apa sih ketika sampean membuilder itu? Jadi ada kesulitan-kesulitan selama inilah yang sekiranya, apakah memang harus butuh riset dulu atau butuh sharing dulu atau apa kesulitan cari bahan atau gimana Mas? Dijawab setelah ini, karena sulit. Karena sulit ya? Karena sulit, dipikir dulu sambil ngopi. Gimana Mas? Kesulitan seperti apa? Kesulitannya? Tentang kesulitan kalau barang sudah jadi kayaknya udah semua. Insya Allah mudah semua. Jadi karena kesulitan itu kan ketemunya di tengah-tengah pada saat kita buat. Ternyata kesulitan itu tidak ada pada saat kita ini, sudah jadi, ternyata seperti ini. Betul. Tapi walaupun bagaimanapun ada titik kesulitan yang memang ya tetap ada. Artinya apa? Dari alat ini tuningnya. Tuning. Jadi kalau vibra ini insya Allah kita pakai selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Enggak berubah. Tuningnya tetap biasanya. Ya mungkin
ada dicek itu tetap sesuai nada. Cuman ini yang agak sulit ini marimba. Marimba ini satu tingkat kekeringan kayu itu ada batas. Betul. Ya, jadi ada batasnya. Jadi pada saat kayu itu setelah ditebang itu kan hampir 90% air yang masih ada kandungan airnya, bukan airnya 90%. Jadi harus pada saat pengopenan tidak boleh sampai habis air itu, jadi tidak boleh sampai 0.0 tidak boleh, karena pada saat kita ini alat sudah jadi, alat ini di luar dipakai, kelembapan udara air akan masuk lagi. Nah ini akan mempengaruhi di tuning tadi. Ya berubah. Contoh yang biasanya ada di lapangan kayak yang real sekarang seperti terbang ya. Terbang itu kan dari kulit. Pada saat mungkin kadar airnya rendah, dia suaranya akan keras. Pada saat kena air, dia akan nadanya akan rendah, lebih low ya. Nah ini seperti marimba ini lebih sulit untuk tuning, tapi bukan berarti tidak bisa, pasti bisa. Karena satu, pada saat kita membuat alat, saya akan meneliti lagi bahwasanya dalam jangka pembuatan alat menuju 6 bulan, 1 tahun pasti ada perubahan nada. Tapi kami berupaya, karena saya yang bikin, saya berupaya untuk satu referensi garansi dari saya tuning akan. Saya pernah dengar itu. Iya, saya pernah dengar istilah garansi itu. Memang salah satu yang dijual adalah garansinya. Ya. Saya pernah itu. Nyai jadi saksi ya. Banter ya, Banter. Sorry soundman. Iya. Tapi memang loh, semua alat musik saya pikir, jangankan marimba dan vibra pun, mereka kan butuh maintenance. Iya. Artinya termasuk grand piano pun dia karena selalu dipakai toh Mas. Iya. Apalagi nggak dipakai kan gitu kan. Iya. Mereka ada memang maintenance-nya kayak gitu supaya bisa tuning, terus mempertahankan kekerasannya dan sebagainya. Itu kan pengaruh ke nada, pengaruh ke suara, ke bunyi kayak gitu. Lebih baik sering dipakai daripada dibiarkan geletak gitu kan. Resiko rusak lebih tinggi. Iya. Ngomong-ngomong soal maintenance sih, Mas Tri kalau maintenance rambut gimana? Tunggu. Oh no ya Mas, jadi mesti kayak gitu. Jadi lebih enak kalau ada Mas Unye, jadi enggak serius banget. Kita masuki untuk sesi yang terakhir Mas. Wah, hipok. Enak ya Mas ya? Enak ya? Insya Allah. Enak ya? Kopi Nyai. Masuk ke sesi terakhir. Harusnya banyak yang kita bahas. Nanti mungkin kalau ada waktu juga mohon doa restunya, kita bisa nyambangi jenengan waktu pas bermain. Marching bandnya ya Mas Damai. Siap. Kita juga mungkin ke workshopnya Mas Roni. Mohon doa restunya juga, dan pasti akan banyak bahasan yang mungkin lebih dalam nanti kita gali. Terakhir Mas Damai. Mas Damai, monggo ada sesuatu yang mau disampaikan kepada teman-teman, pesan atau apa kesan? Baik, kalau yang awal tadi kepada anak didik, sekarang saya pesan kepada teman-teman seperjuangan. Sekarang itu kita senasib. Kita senasib, seperjuangan, dan ini yang sering dibilang sama Gus Anding ke saya itu, puasa itu ada batasnya. Habis puasa biasanya hari raya, lebaran. Iya. Mudah-mudahan ini puasa kita ini sudah terakhir. Habis itu kita lebaran. Pandemi ini segera berakhir. Nah, saya pesan kepada teman-teman pelatih semua dari Malang Raya khususnya, manfaatkan untuk selama pandemi ini untuk kita menyiapkan materi kita setelah usai pandemi nanti. Jadi manakala pandemi usai itu materi kita sudah matang, skill kita yang kita ajarkan ke anak didik kita itu sudah terlatih kembali dan lebih mantap daripada sebelum pandemi. Siap. Sementara itu saja. Terima kasih. Jadi Gus Sanding ya. Ini berawal dari tasawuf kayaknya. Kopinya jangan lupa lah ya. Monggo Mas Roni. Oke, terima kasih. Saya yang pertama, karena saya sebagai basic sebagai pelatih, saya pesan kepada teman-teman semuanya, yang jelas ini berdampak. Yang pandemi ini jelas berdampak. Tapi saya sebagai pejuang seni yang memang tiap harinya kita sebagai profesi pengajar,
harus tetap kita bagaimana kita aman dan safety dulu dengan kondisi seperti ini. Iya. Karena satu kita ini sedang diuji ya. Betul. Sama dengan ini kita sedang diuji pada saat kita lulus ujian ya kita insya Allah akan menjadi grade yang lebih tinggi. Yang kedua jadilah diri kita ini orang yang dibutuhkan. Makanya satu jangan merasa dibutuhkan tapi suatu saat kita menjadi orang yang dibutuhkan. Dengan cara apa? Kalau memang kita sebagai pelatih bagaimana kita mengasah menjadi orang yang dibutuhkan itu. Kalau memang saya bikin alat berarti bagaimana kita bikin alat sebaik mungkin dan orang mohon maaf ya ini ini butuh, saya ini butuh. Nah seperti itu. Ini menurut saya dan mungkin itu pesan saya untuk pelatih semuanya mungkin ini kita semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas lagi seperti semula. Terima kasih. Ya itulah teman-teman Sinau perjuangan beliau-beliau ini terhadap bidangnya di marching band. Mereka pejuang musik. Pejuang musik. Bukan sekedar pelaku musik ya. Iya. Pejuang seni ya. Dan ambil hikmahnya hari ini karena saya yakin sekecil apapun, sebutir pasir pun pasti ada manfaatnya, walaupun hanya sebutir. Bisa diambil hikmahnya, silakan monggo subscribe, like and share. Dan jangan lupa, mungkin ada yang minat nih, ada yang minat silahkan. Oh yes, GT Pak Roni GT. Atau yang mau les, atau yang mau les, boleh. Ada mau les, monggo, ada coach ini juga, kayak gitu ya. Dan ada satu pelajaran bisa diambil sedikit tapi luar biasa dari kata-kata beliau tadi. Apa yang kita lakukan itu yang penting, bukan yang orang lain lakukan. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita mulai dari diri sendiri, baru kita sampaikan itu pada orang lain. Dan tetap harus semangat Mas, walaupun katanya benar Mas Damai tadi, justru kondisi saat-saat inilah waktunya kita untuk beraktivitas, berkreasi, apapun lah kayak gitu. Baik, kita akhiri acara ini. Terima kasih kepada produser Nana, ada Pak Udin, ada Evan, ada Mas G, ada Jerry, ada Bapak manajer. Gak boleh disebutkan namanya. Inisial. Kevin kan gak boleh nyebutkan namanya. Saja. Iya, inisial aja. Contoh itu tadi. Contoh. Nyai ini kopinya jadi booster. Nyai, thank you kopinya. Juga ada make up Kanya. Thank you banget, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jerry, siapa mau Steve? Mas Steve sama Mas Anding, ayo.